di situ kita sudah canangkan bahwa Pantai Wisata Kopan itu adalah pusat entertain dan komersil. Entertain dan komersil. Jadi orang datang cari hiburan, sekaligus mereka juga bisa menikmati suguhan-suguhan yang dimiliki oleh warga LBK. Makanan berat juga ada, makanan ringan juga ada, cemilan juga ada, minuman juga ada. Nah, tapi ini juga harus ada perhatian pemerintah, khususnya Bapak Wali Kota, dan memang kita harus berbuat. Jumpa lagi kesempatan podcast Tibex hari ini. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Ketua Badan Pengelola Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Kelurahan Lahi-Lahi Pisikopan, Kota Kupang, Bapak Samsudin Abdullahi. Beliau dipercaya sebagai Ketua Badan Pengelola UMKM di Kelurahan Lahi-Lahi Pisikopan oleh pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini oleh Kelurahan LLBK. Kita ingin tahu kenapa sampai dibentuk sebuah badan khusus untuk mengelola UMKM di sebuah kelurahan yang sangat strategis di Kota Kupang. Kita tahu bersama Kelurahan Lahi-Lahi Pisikopan ini merupakan pusat dari perekonomian di Kota Kupang. Semua jasa, perdagangan, ekonomi sebagian besar bergerak di kelurahan tersebut. Untuk itu, mari kita mendengar seperti apa kisah, seperti apa cerita, sehingga sampai terbentuk badan pengelola khusus menangani UMKM tersebut. Ya, kita beri kesempatan kepada Bapak Sam untuk menjelaskan dulu bagaimana cerita sehingga sampai terbentuk badan pengelola UMKM ini. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati dan mengucapkan terima kasih kepada Timex Forum, khususnya Pak Kristembu. Pada hari ini saya mengucapkan syukur bahwa kita bisa bersama dan hadir untuk kita bersama-sama melihat bahwa apa yang terbaik dan apa yang akan kita lakukan. Pertanyaan mengenai bagaimana sampai terbentuk dan proses daripada pembentukan ini memang sepertinya sesuatu hal yang dianggap lumrah dalam satu kegiatan usaha. Iya, tapi ini luar biasa. Satu kelurahan punya badan pengelola tersendiri UMKM. Iya. Jadi berawal dari datangnya kepala kelurahan yang baru. Namanya Pak Ayub Mauta. Ayub Mauta, ya. Dan waktu itu beliau melakukan silaturahmi ketua RT RW. Itu awal tahun ya? Awal tahun. Kebetulan saya ketua RT di sana. Dan saya sampaikan bahwa khusus di LLBK, karena kita di sana, masyarakat di sana ada masyarakat termarginal. Karena kita anggap bahwa di situ rata-rata adalah pusat perdagangan. Iya, pusat perdagangan. Berarti sebagai tidak ada kota tua ya? Iya, sebagai kota tua dan pasti tidak ada orang yang susah di situ. Tapi ekonominya bergerak begitu cepat. Iya. Tapi ternyata ada di sebagian di pinggiran kota itu ada orang-orang yang termarginal dan ibu-ibu kepala rumah tangga yang ibaratnya kalau mereka tidak punya akses usaha di situ. Di pusat kota tetapi kategorinya pinggir ya? Pinggir. Mereka terpinggir. Iya. Itu di mana lokasinya? Di seputaran terminal itu. Ya, itu ada di RT 8, 9, 10. Kalau konotasi LLBK, kalau pemerintah anggap bahwa di situ sudah banyak orang kaya. Iya, pusat ekonomi di situ ya. Di situ. Dan dianggap bahwa itu tidak ada orang susah. Tapi ternyata memang sampai detik ini sejarah mulai kota tua itulah sudah beranak pinak. Iya, data kita jelas ada kan. Warga-warga di situ sudah beranak pinak, sudah cucu yang sekarang. Mereka tahu tentang sejarah itu. Sejarah kota tua sebagai pusat perdagangan pada waktu itu. Nah, mungkin saya lanjutkan lagi kenapa sampai bisa terbentuknya. Ya, berasal dari situ kita melihat bahwa pengalaman baik
dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM ini kan selama ini bukan bilang baru setahun 2 tahun, ini sudah sejak dari zamannya Orde Baru sampai sekarang, tapi UMKM itu tidak beranjak naik dan malahan mereka itu lebih banyak istilahnya hanya sekedar hidup untuk memenuhi kebutuhan. Iya, hanya untuk hidup bertahan hidup. Dan ya, oleh karena itu dari pengalaman, ya secara pribadi pengalaman bahwa secara teori kita pernah sekolah, praktek pun juga kita melalui, dan pengalaman mengelola usaha itu kan sejak dari kecil. Setelah saya berada di Kelurahan LBK, hanya ada 2 permintaan kepada lurah bahwa masyarakat yang termarginal itu, saya hanya bisa bahwa di LLBK itu harus kita melakukan satu tindakan ekonomi dan lingkungan. Di situ juga masih ada rumah yang tidak layak, masih ada juga, masih ada 1-2 itu masih ada. Nah, bagaimana kalau misalkan hidupnya sudah tidak layak, tidak ditopang oleh ekonomi, pendapatan keluarga, yang jelas jadi persoalan masalah sosial bisa muncul. Iya, dan itu pun juga kita tidak, yang namanya pemerataan pembangunan ekonomi ini kan akhirnya pemerintah hanya melihat di sekitar lokasi-lokasi yang dianggap bahwa ini sudah lingkungan perumahan yang layak, tapi di situ di tengah kota itu masih ada. Ternyata masih ada. Ya, dari situlah saya muncul. Ternyata kita melihat bahwa kenapa sampai sejak dari dulu itu pengembangan pemberdayaan ekonomi itu tidak jalan, karena apa? Masih kita pakai berpola, satu orang dia mengelola produksi, dia packing atau dia bungkus, pemasaran juga. Padahal di situ kan kita tahu bahwa ilmu produksi juga beda dengan ilmu packing untuk buat kemasan juga beda, dan ilmu pemasaran juga beda. Karena dituntut bahwa semua UMKM itu kan harus hidup, akhirnya yang 3 tautan itu akhirnya dianggap mereka tidak bisa survive. Kenapa? Karena pada saat berhadapan dengan produksi, dengan ada persaingan produksi, mereka merasa ciut. Akhirnya pekerjaan yang seharusnya itu berlangsung, kan kata orang gagal 1 kali jangan mundur, terus dicari. Tapi ini karena memang sudah ciut, waduh orang punya produksi lebih bagus, terus pemasarannya juga lebih bagus, kemasannya juga bagus, biar sudah, kita tidak usah menyerah. Nah, dari situlah pelajaran itu kita coba untuk merubah sistem pengelolaan. Makanya ada namanya badan pengelola. Di kita punya situ kita coba untuk mensiasati bahwa mereka ibu-ibu atau yang produksi itu hanya khusus produksi. Mereka tidak pikir packing, tidak pikir pemasaran. Itu kita sudah bagi. Ada bagian khusus produksi, ada yang packaging, ada yang khusus pemasaran. Nah, marketing itu ada marketing online dan offline. Nah, online itulah yang kita biasa ada di WA Group atau di mana, dengan ada juga dengan Grab, ya kan, ada juga. Kalau offline itu yang sekarang kita punya tempat di cafe itu, ada namanya Wisco Cafe. Wisco Cafe. Jadi disitulah tempat pusat pemasaran. Di situ. Itu dipasarkan semua produk-produk UMKM dari Kelurahan LBK ya? Iya, semuanya di situ. Kita sudah punya izin dari izin PIRT sebanyak 17 produk. Pak Sam, kita punya berapa UMKM sih di Kelurahan LBK yang di bawah pengawasan atau pembinaan dari Badan Pengelola? Jadi memang itulah yang saya bilang dari awal, termarginal. Akhirnya orang-orang di situ, yang di situ kan kita ada sekitar 32 orang. 32 orang. Ada berapa kelompok? Kelompoknya itu kalau saya terbagi 3, ada bagi 3. Kelompok produksi itu ada 4. Produksi 4. Itu masing-masing ada sekitar 4-5 orang.
Ada produksi istilahnya produksi snack, cemilan, ada produksi kue basah, ada produksi makanan berat, ada non makanan. Jadi 4. Itu masing-masing produksi itu dengan anggotanya masing-masing. Iya, dengan anggotanya masing-masing. Tapi tetap dalam satu kesatuan, satu kesatuan pengelolaan. Iya. Satu kesatuan manajemen, satu kesatuan pengawasan, atau seperti apa? Iya, dalam satu kesatuan. Jadi mereka itu tidak bisa terpisah. Boleh memproduksi masing-masing, tetapi nanti manajemen packaging, manajemen pemasaran itu nanti diatur satu kali, lalu sampai dan akhirnya profit itu nanti dibagi bersama atau bagaimana? Ya, teknisnya. Baik. Jadi memang konsep produksi dan pemasaran itu ada keterkaitan. Makanya kenapa mereka kalau produksi, ibu-ibu itu kan nanti punya waktu. Setelah dia produksi, dia tidak pikirkan pemasaran. Jadi mereka bisa fokus di produksi saja. Setelah itu mereka bisa urus rumah tangga lagi. Mereka tidak perlu jalan, ya toh. Terus dari hasil itu kita di situ ada sistem konsep bagi hasil. 60 20 20. Itu seperti apa sih? 60% itu untuk produksi, orang-orang yang produksi itu. Jadi kalau dia semakin banyak produksi, misalkan harga pokok produksi. Nanti dengan modal berapa, terus nanti harga jualnya berapa, selisihnya itu selisih dari harga produksi dan penjualan, mereka dapat 60% keuntungannya itu dari si selisih keuntungan. Jadi kalau dia untung 10.000 ya mereka dapat 6.000. 4.000-nya 2.000 di packaging, 2.000-nya di pemasaran. Iya, pemasaran dengan badan pengelola. Dengan badan pengelola. Iya. Oh gitu. Karena badan pengelola bukan malaikat. Dia juga harus punya ada biaya operasional. Walaupun kecil. Peningkatan kualitas anggota ya. Jadi biasanya di badan pengelola itu juga dia juga punya produk supaya bisa menutupi istilahnya pendapatan dia. Jadi tidak hanya sekedar sebagai badan pengelola, dan badan pengelola itu pun juga kita memperkecil dia punya strukturnya. Jadi karena anggota-anggota itu dia sudah produksi, dia mendapatkan pendapatan. Jadi tidak perlu digaji lagi. Hanya nanti di badan pengelola dari sisa hasil itu ya, jadi mereka juga istilahnya ada biaya operasional. Nah, mereka jadi anggota kelompok ini sekaligus menjadi anggota dari badan pengelola ya? Iya. Oh, ya. Ini menarik Pak Sam. Dari sebelumnya mereka masing-masing ya? Masing-masing memproduksi, masing-masing sampai menjual, sendiri-sendiri, lalu ada yang mengalami kendala, lalu mundur. Sementara yang bertahan juga tidak terlalu kuat ya usahanya, tidak terlalu bagus karena manajemennya tidak bagus. Sehingga ada muncul ide untuk membentuk badan pengelola. Sejauh ini seperti apa sih evaluasinya? Sudah berapa lama bergerak ini? Jadi sejak bulan 3. Ya? Bulan Maret. Jadi memang selama ini warga-warga kita yang terutama karena saya kebetulan ketua RT di situ, saya melihat kesulitan warga, dan saya tahu bahwa disitulah lokasi yang tadi saya bilang termarginal. Mereka tidak bisa berusaha, mereka hanya menunggu kapan ada punya channel atau keluarga yang suruh buat, misalkan buat kue, buat snack, baru mereka produksi. By order begitu ya? By order. Nah, sekarang sudah rutin? Ya, sekarang sudah sudah ada tempat pemasaran yang jelas kan? Iya. Setiap sekarang ya syukur sudah sangat dipercaya. Ya setiap kali ada bazar, ada ini, mereka selalu hadir. Nah, jadi akhirnya mereka semangat. Berarti pemasarannya semakin bagus? Semakin bagus. Nah, yang omset terus meningkat ya? Ya. Kayak baru-baru ada kegiatan Pesparawi. Ini juga nanti ada lagi di Gemit. Lagi Pesparani nanti tanggal 28. Ya, Pesparani tanggal 28, tapi ada pertemuan PGI di Gemit Center. Semua dari situ juga? Dari kami juga diminta untuk. Berarti pemasarannya sudah sangat bagus ini? Ya. Terus nanti juga ada kita juga book e-katalog.
kita punya e-katalog Buat produk-produk ya. Sudah ada? Iya, sudah ada. Sudah ada. Iya. Produk kita itu memang target kita adalah kelas menengah ke bawah. Iya. Kita tidak fokus kepada produk-produk ini premium. Tidak. Karena kalau citra ya kita masuk di premium. Tapi karena kita lihat bahwa ada peluang market yang terbuka. Iya. Khususnya di snack atau cemilan ini. Iya. Karena kita lihat bahwa banyak produk-produk dari Jawa, khususnya kayak makaroni, begitu datang berkontainer. Kita tidak usah sampai kontainer, 10% dari itu saja. Jadi kalau satu kontainer 20 ton, ya kita cukup 10% 2 ton. Nah 2 ton ini kan kalau dibayangkan besar. Nah itulah cikal bakalnya kita harus memulai bahwa kenapa, kita melihat bahwa ada pangsa pasar yang terbuka, terutama di kalangan menengah ke bawah. Kita lihat di kios-kios, di sekolah-sekolah, terus juga di restoran yang istilahnya membutuhkan cemilan-cemilan yang sederhana. Itu sudah masuk? Iya. Kios, sekolah, resto sudah masuk? Iya masuk. Berarti skala produksinya sudah besar sekali sekarang, Pak. Itulah yang ada peningkatan ya, ada peningkatan dari Maret sampai sekarang. Progresnya pasti meningkat sekali ya. Iya. Jadi pemasarannya sudah sangat luas, sudah sangat terbuka. Mungkin saya dulu sedikit. Memang sasarannya kan kita menengah bawah. Punya ada istilahnya progres. Ya. Kenapa kita bilang segmen yang kita lihat? Ya. Karena memang di segmen kalau khususnya di restoran, contoh ada kayak restoran-restoran kayak yang outdoor itu terbuka seperti Bondi Cafe. Itu kan banyak orang yang butuh ya sambil menunggu mereka mau cemil makan. Nah, seperti itu yang kita bidik, dan di kios di sekolah-sekolah anak-anak kita yang istilahnya kalau kacang 1.000 2.000 mereka masih terjangkau. Nah, ini potensi market ini luar biasa nih. Itu yang saya bilang ada segmen yang terbuka. Yang kita tidak fokus, tidak bidik, yang kita selalu hanya menyuruh produk-produk premium. Kalau itu kita tidak perlu cari pasar sudah tercipta, hanya kita belum isi. Nah, kalau produk-produk premium kita cari pasar, kita masih promo. Karena kenapa sampai kita kesulitan? Karena apa? Produk ibu rumah tangga ini selalu berubah. Kadang-kadang tidak konsisten ya. Iya, tidak konsisten. Itu kelemahan. Jadi makanya kenapa sampai kita bilang kita sebenarnya bukan kesulitan di produksi, tapi sarana produksi yang kita tidak miliki. Sarana produksi ya. Sarana produksi. Kalau SDM, apakah SDM juga? Kalau SDM itu bisa mengikuti. Karena orang sekarang belajar bisa lewat YouTube, dia bisa produksi. Tapi kalau sarananya tidak ada. Contoh, saya ambil contoh. Kayak kacang atau jagung. Kacang kan kalau kita di sini pakai tacu kan kita goreng. Goreng kan tidak punya timer. Kita hanya istilahnya dari ini. Nanti kalau feeling saja. Nah, selera itu cita rasa bisa berubah. Jadi makanya mungkin saya hanya mengharap kepada pemerintah bikinlah pemetaan. Mungkin kami dijadikan pilot project. Pilot project pemetaan, mungkin ada sarana prasarana yang kami butuh. Kalau modal produksi tidak terlalu besar. Sarana prasarana, karena apa? Itu gabungan beberapa UMKM yang produksi bersama dan cita rasanya sama ya. Harus ada standar ya? Ada standar. Nah, setelah itu barulah kita bisa memasarkan dengan cita rasa yang sama. Oh, dari UKM Wisco ini cita rasanya begini. Nah, terus di situ kita harus punya inovasi produk. Jadi jangan kita menuntut bahwa UKM harus punya kreativitas. Karena apa? Ada pembebanan biaya inovasi. Karena begitu dia buat, kalau gagal kan akhirnya mereka tidak mau produksi kan. Nah, tidak jadi. Padahal orang inovasi itu kan harus berkelanjutan sampai dapat terus berinovasi. Iya, seperti kacang. Kacang kan bukan hanya sekedar kacang bawang.
bahwa ada bisa rasa keju, rasa pedas, rasa manis, rasa kan macam-macam itu. Banyak variasi. Ya, setelah itu kita bisa ada pemetaan, bisa bantu UMKM. Ayo sudah kamu ini, kelompok ini kamu ini. Jadi tidak ada persaingan. Iya. Tapi kalau tidak ada pemetaan, di Oepura buat kacang itu, di Oesapa juga, di sini juga. Akhirnya begitu masuk, wah dia punya di sana lebih enak. Ini aduh kurang. Jadi akhirnya yang di sana yang tadinya dia survive, dia bisa punya cita rasa, dia hidup. Tapi Ini itu mati. tadi harus konsisten, harus standarnya harus konsisten. Iya. Kalau saat-saat tertentu sudah tidak standar, sudah berubah dia punya kualitas, Iya. tentu itu akan dikoreksi oleh pasar juga. Iya. Ini tadi yang disampaikan Pak Sam tadi soal sarana prasarana itu penting sekali. Iya. Bagaimana Badan Pengelola menyiasati hal ini, kedukungan sarana prasarana? Apakah ada menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, ataukah swadaya dari anggota sendiri? Seperti apa? Bagaimana dengan dukungan dari sarana prasarana? Iya. Jadi karena ini UMKM yang betul-betul dari nol. Dari nol, baik struktur organisasi dan pemahaman anggota itu, ya ini menjadi kendala juga. Tapi kita kan tetap harus mendampingi. Karena pendampingan itu bukan hanya sekedar dampingi, hadir, atau ini juga sampai kita ini betul-betul sampai sistem kerja. Sistem kerja dan sambil keuangannya pun juga seperti itu. Kita buat seperti itu. Nah, begitu kita masuk dalam fase permintaan begitu banyak, kita terkendala dengan produksi kontinuitas itu, cita rasa itu. Nah, itu menjadi hambatan kita. Dalam kaitan itu, Pak Sam, kalau sudah manajemen sudah diatur dengan baik, produknya juga sudah terstandar dengan baik, tentu harus dipikirkan juga menyangkut branding. Kita sudah punya branding, sehingga dengan branding yang ada, pemasaran akan semakin terbuka, kita akan semakin bagus, bisa menembus pasar-pasar yang katakanlah menengah ke atas. Kita kan sudah punya branding, walaupun target pasar kita awal menengah ke bawah, segmen kita menengah ke bawah, dengan pasar yang begitu terbuka. Tapi seiring perjalanan, semakin bagus manajemen, semakin baik pemasaran, produksi, saya kira kita juga perlu punya branding yang bagus. Apakah sudah didaftarkan di kementerian juga menyangkut branding kita, sampai dengan proses punya kekayaan intelektual? Sudah dipikirkan sampai di situ? Jangan-jangan sudah punya kita? Jadi memang saya bilang itu kita butuh proses. Strategi pertama adalah kita pengenalan produk. Produk dan kontinuitas dulu, itu paling penting. Yang kedua, kita juga sudah punya istilahnya packaging yang istilahnya bisa memasuki segmen pasar itu. Yang ketiga, kita juga sudah punya yang namanya pelanggan tetap. Pasar kita harus, itu yang kita pertahankan dulu, itu yang kita jaga dulu. Karena kalau kita tidak memiliki konsekuensi kontinuitas, artinya kita tidak bisa itu kita akan tidak bisa jaga, tidak bisa jalan. Jadi makanya kita mencoba untuk mencari-cari, artinya untuk menunggu sampai kita punya modal, karena ini kan berkelompok. Karena kita tidak bisa bilang orang per orang yang memfasilitasi di situ. Karena begitu selesai pendapatan kan sudah dibagi habis. Ya kan? Memang seharusnya kita ada punya cadangan pendapatan yang untuk kita beli, tapi karena yang kita hadapi ini adalah anggota-anggota yang butuh pembiayaan hidup. Nah, beda dengan kalau kita sudah dalam kapasitas besar, mereka punya ada istilah sisihkan pendapatan untuk itu bisa. Jadi memang kita masih dalam taraf melangkah pertama. Yang kedua, yang saya bilang kita minta supporting dari pemerintah, kan banyak yang baik terutama kalau dari perbankan, ya memang saya lihat ini kan dari Bank NTT yang mensupport, Bank NTT, BRI. Tapi kan lebih banyak itu kan
support dalam pembiayaan kredit. Betul. Ya kan? Sedangkan kita tidak membutuhkan kredit karena itu akan membuat ya beda dengan kalau yang tadi yang kita lakukan ini adalah satu produksi yang sudah berjalan dan memiliki pendapatan dan sudah bisa menghandle kebutuhan rumah tangga. Karena UMKM ini kan adalah mikro, kecil, menengah. Kita masih taraf mikro. Jadi tidak, minta maaf tadi bilang branding itu kita belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Jadi kita hanya masuk dulu di persoalan izin edar dan izin edar. Segmen dulu ya. Segmen dulu. Ya, tapi nanti akan ke sana juga. Nanti pasti akan ke sana. Menarik Pak Sam. Ya. Karena dari diskusi yang ada saya bisa melihat, bisa menyimpulkan bahwa manajemen itu sudah semakin bagus. Ya. Manajemen semakin bagus, anggota-anggota yang berusaha itu juga sudah punya semangat, sudah punya motivasi yang tinggi untuk terus meningkatkan skala usahanya. Dan bukan tidak mungkin akan ada anggota-anggota baru. Akan ada anggota-anggota baru yang mungkin kemarin belum terakomodir ataupun yang bisa sudah punya pekerjaan lain tetapi dia lebih tertarik masuk ke sini. Itu sangat terbuka karena saya lihat ini sudah semakin bagus, sudah semakin baik ya. Apakah sebagai pengelola, Pak Sam dan tim sebagai pengelola melihat potensi untuk peningkatan atau penambahan anggota ini cukup terbuka di Kelurahan LBK? Karena semakin banyak kan akan semakin bagus. Semakin banyak yang terhimpun, yang kemarin mungkin pendapatannya tidak seberapa, terhimpun di situ semua, lalu akan semakin meningkatkan produksi, pemasaran akan semakin bagus, itu kan semakin baik. Bagaimana? Apakah para pengelola melihat ini, peluang ini? Ya, jadi terima kasih Pak. Memang kita tidak membatasi anggota, tapi karena keterbatasan masyarakat di sana, jadi kami juga membuka yang namanya kemitraan dengan dari kelurahan-kelurahan lain. Sudah sampai itu? Iya. Sudah buka kemitraan? Kemitraan. Ada juga dari Sikumana, ada juga dari Alak. Itu kita punya kemitraan. Itu seperti apa sih? Ya artinya produk mereka. Produk dari situ. Iya. Terus kita beri kemas, kita kasih beri di kemasan label. Dan kita produknya dari kelurahan kemitraan. Iya, ada dari untuk orang per orang. Kita juga. Jadi istilahnya mereka punya produk yang kita sudah uji bawa di PIRT, sudah punya. Nah, itulah yang kita pakai karena kita sudah menetapkan bahwa di lokasi kita itu adalah pusat pemasaran produk UMKM. Jadi produk UMKM yang pertama itu kan dari lingkungan kita sendiri. Nanti kita ada coba buka, ada produk-produk yang menjadi tren atau bisa menjadikan oleh-oleh khas. Ya, contoh ada yang dari Liliba itu yang buat ini kue rambut. Kita ambil. Nah, setelah itu kita supaya karena kita sudah tahu bahwa mereka adalah UKM mikro, jadi kita sudah. Yang penting sekarang kamu buat itu, nanti baru kita berpikir untuk proses yang lebih jauh lagi. Yang penting kita masuk pasar dulu. Iya. Jadi tugasnya hanya memproduksi. Produksi, dia hanya tahu produksi. Iya. Sedangkan packaging sampai pemasaran. Iya, di UMKM LBK ya. Iya. Karena kita menarik sekali. Ya. Sudah berapa kelurahan yang kita kerjasama? Ya, untuk sementara ini kan baru dari 1-2 ya? Alak, Sikumana, sama Liliba. Responnya bagus? Iya, artinya seperti itu. Kan ada juga yang kita coba dari beberapa yang kita juga tidak terlalu membuka ruang karena kita ada fokus produk yang kita andalkan. Karena itu hanya istilahnya produk-produk tambahan yang nanti ke depan kita buat kemasannya itu betul-betul bagus setelah kita karena ada namanya produk tambahan itu kan ada resiko pembiayaan. Iya, resiko pembiayaan. Masuk dalam biaya juga. Iya. Jadi ini yang kita fokus kayak jagung, kacang, terus itu ada yang namanya snack kiri-kiri. Memang kelihatannya sederhana. Tapi kita pasarnya ada loh. Pasarnya terbuka. Sangat terbuka. Hanya orang menganggap sepele. Ini luar biasa. Sepele. Jadi barang pengelola LBK bisa melihat ceruk pasar yang begini terbuka. Lalu
memperdayakan kelompok-kelompok yang ada di sana. Yang terakhir, kita sudah kurang lebih 20-30 menit diskusi. Mungkin yang terakhir, kami ingin tahu sebesar apa evaluasi dari Badan Pengelola, dampak dari pengelolaan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok ini dari Maret sampai dengan sekarang, itu progresnya seperti apa? Karena muaranya kan kita nanti pada omset, pada peningkatan dari pendapatan dari anggota, lalu pada akhirnya pada kesejahteraan anggota sendiri. Ya. Nah, itu seperti apa evaluasi sementara yang dilakukan? Ya, jadi baik. Yang pertama itu ya memang awal mulanya itu peningkatan pendapatan keluarga. Dan itu yang kita bisa, ibaratnya orang bilang setiap hari mereka sudah lihat uang. Kan begitu, setiap hari mereka sudah bisa lihat uang. Sudah bisa pegang uang lah. Ya, walaupun sedikit tetap ada saja yang itu. Yang kedua, mereka juga sudah punya semangat untuk bisa bekerja. Sudah percaya diri lah. Sudah bisa ternyata, oh begini saja. Kan, karena memang selama ini mereka mau melangkah kan tidak tahu harus mulai dari mana, karena kata kuncinya itu kan pemasaran. Makanya kita juga sekarang ini di tempat pantai, dan itu kan ada lapak-lapak yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu yang tempat pusat kuliner itu. Memang kita juga di situ karena ibaratnya kami ini garda terdepan di LLBK. Kalau misalkan orang luar, minta maaf, semua orang punya hak untuk bisa berusaha, tetapi garda terdepan inilah warga LLBK itu harus hadir di sana. Karena pusat kuliner itu, kalau sudah bilang pusat kuliner, itu kan bukan hanya minuman-minuman sasetan atau yang jagung bakar yang di pinggir jalan, itu kan bukan itu. Tetapi kita punya namanya produk yang selalu nanti orang datang, kita pergi makan, misalkan ada coto atau kita pergi makan coto LLBK, kan begitu. Oh, kita pergi makan nasi goreng LLBK. Nah, itu yang kita coba, ada istilahnya produk-produk yang istilahnya ada sambil karena di situ kita sudah canangkan bahwa Pantai Wisata Kopan itu adalah pusat entertain dan komersil. Jadi orang datang cari hiburan, sekaligus mereka juga bisa menikmati suguhan-suguhan yang dimiliki oleh warga LBK. Makanan berat juga ada, makanan ringan juga ada, cemilan juga ada, minuman juga ada. Nah, tapi ini juga harus ada perhatian pemerintah, khususnya Bapak Wali Kota, dan memang kita harus berbuat. Kita harus punya satu konsep bahwa inilah modelnya. Nanti sambil kita berbenah, kalau kita mencari yang istilahnya yang ideal, ini kan pasti lebih bagus kita pakai orang-orang yang sudah menangani. Tapi kalau bisa jangan, karena nanti itu membuat mata rantai usaha itu semakin tinggi. Misalkan dikasih orang mengelola, orang itu kan mau cari untung. Setelah cari untung, nanti waktu dia tawarkan kepada UMKM sewa tempat itu kan jadi biaya. Betul. Akhirnya tadinya biaya yang untuk bisa menjangkau harga, kita bilang kita mau menjual harga terendah, itu tidak bisa. Karena biaya produksinya sudah meningkat. Iya, meningkat. Ada mata rantai yang harus dipangkas. Begitu. Ya, Pak Sam, mungkin terakhir yang ingin disampaikan kepada siapa saja? Iya. Para pemerintah, siapa saja yang mau disampaikan biar UMKM di Kota Kupang, terutama di LLBK ini semakin baik. Pak Sam melihat apa yang masih kurang, apa yang membuat tersendat ini UMKM di Kota Kupang secara keseluruhan, terutama di LLBK. Ya, jadi kalau saya pertama kita harus dari khususnya pemerintah punya ada regulasi yang ada keberpihakan, itu pemetaan terhadap produk-produk UMKM. Pemetaan supaya jangan, ini pengalaman. Dulu kalau ada satu produk dari dinas-dinas itu hanya untuk mengcover semua, misalkan ada produk-produk baru supaya dianggap bahwa dinas ini berhasil. Padahal itu sebenarnya tidak mendidik untuk kompetitif. Kalau bisa pemerintah itu ada pemetaan. Kalau misalkan kelurahan ini dia punya SDM, bisa membuat
misalkan di pinggir laut, berarti kan Iya, iya. abon. Kalau di atas, misalkan ada karena panas, kan itu butuh mungkin bisa bikin emping jagung Iya, iya. atau kacang atau apa snack-snack yang lain. Jadi supaya jangan ada terjadi persaingan. Iya, Kalau dari kelurahan ini punya produksi ini dan dia selalu disupport, berarti kan Iya. kita tidak, dia bisa saling support di kelurahan ini. Kelurahan ini bisa support di sana. Dan terus paling penting kita harus punya yang namanya pusat pemasaran UMKM. Walaupun tempatnya kecil, Tapi harus punya ya. punya. Supaya semua orang bisa datang titip. Ya kan, titip Iya. itu kan tadi saya bilang, dia hanya produksi. Mm-mm. Contoh bisa kita lihat mulai di Alak, di Teno, di LBK sudah ada, Kelapa Lima karena di situ juga ada, sampai di Waisapa. Karena di situ ada masyarakat, ada mahasiswa-mahasiswa yang banyak juga dengan untuk jadikan oleh di sekitar bandara. Betul. Kan kita selama ini tidak punya. Yang ada orang-orang yang istilahnya bermodal kuat. Iya, iya, betul. Ya, terus dengan PP nomor 721 untuk istilahnya pemberdayaan di mana? Betul, betul, betul. Kan begitu toh. Betul, betul. Jadi sekarang kalau memang pemerintah belum tahu apa, kita ambil pilot project di masing-masing supaya jadi contoh, mulai dari pengelolaan, produksi, pemasaran, manajemen, itu satu dulu, tidak usah terlalu kembangkan yang besar. Gitu. Baik, terima kasih Pak Sam. Ya, pemirsa, kita sudah mengikuti penjelasan dari Ketua Badan Pengelola UMKM Kelurahan Lailebis Kopan yang menjadi kelurahan pertama yang memiliki Badan Pengelola UMKM. Apa yang disampaikan Pak Sam sangat menarik, terutama bagi pelaku UMKM sendiri, bagi pemerintah, bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan pengelola UMKM. Ini informasi yang sangat berarti, informasi yang sangat penting untuk bagaimana UMKM kita di Kota Kupang semakin berkembang, semakin maju dan semakin kuat. Karena dimanapun UMKM berkembang bagus, memiliki kontribusi yang tinggi, akan sangat mendukung pembangunan ekonomi di suatu tempat, di suatu daerah. Ya, semoga apa yang disampaikan Pak Sam tadi memberi kontribusi yang terbaik sehingga tidak hanya LLBK yang semakin berkembang, tetapi UMKM di Kota Kupang semakin maju, semakin memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Kota Kupang. Demikian podcast Tim hari ini. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya.